Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga bisa berjumpa di TV Harapan Bunda di acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMP IT Harapan Bunda. Salat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP IT Harapan Bunda atas kepercayaan kepada saya untuk memberikan sharing tentang bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sebelum masuk ke bagaimana menjaga kesehatan, tentunya kita harus mengenali dulu bagaimana gejala klinis seseorang yang kemungkinan dicurigai menderita COVID-19. Yang pertama adalah pasien atau seseorang akan diduga dengan COVID. Pertama mengalami demam, biasanya demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah ada batuk pilek. Yang ketiga adalah ada gangguan pernapasan, biasanya disertai dengan kesulitan untuk bernapas. Yang keempat adalah sakit tenggorokan, dan yang kelima adalah letih dan lesu. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda 5 seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya penderita segera untuk melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit rujukan untuk COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui gejala klinis, tentunya kita mulai melakukan pencegahan. Pencegahan yang pertama adalah kita sering cuci tangan pakai sabun. Jadi usahakan cuci tangan adalah menggunakan sabun yang mengalir, atau mungkin kita juga bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia di berbagai apotek, karena ini adalah dijual bebas. Yang kedua adalah selalu gunakan masker bila batuk atau pilek. Nah, ini harus menjadi budaya kita sebagai masyarakat Banyumas. Walaupun di masa new normal ini kita sering melihat bahwa masyarakat sudah tidak menggunakan masker seperti sedia kala. Jadi harapan saya adalah kita harus patuh kepada aturan pemerintah bahwa kemanapun kita harus menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penularan droplet dari pasien dengan COVID ke kita. Yang ketiga adalah jangan lupa kita melakukan konsumsi gizi seimbang. Jadi perbanyak sayur dan buah-buahan, karena ini akan meningkatkan imunitas alami tubuh kita. Terus hindari kontak dengan hewan, hindari kerumunan. Jadi kita dilarang untuk ke mall, ke pasar, ke tempat kerumunan yang mungkin ya diduga banyak kasus-kasus COVID yang memang tidak terdeteksi. Sehingga pemerintah Banyumas juga menerapkan untuk tahun ajaran baru, siswa SD, SMP itu adalah sekolah di tanggal 12 Juli ya, hari Senin, menggunakan daring. Ini adalah dalam rangka menghindari kerumunan, karena ini akan berisiko terjadinya penularan COVID secara masif di Kabupaten Banyumas. Yang ketiga adalah rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Ya, jadi olahraga juga direkomendasikan biasanya 30 menit ya, dalam 1 minggu 2 kali. Dengan olahraga yang cukup ya, ini juga akan meningkatkan imunitas tubuh kita, dan jangan lupa kita juga harus meningkatkan istirahat tidur kita ya. Jadi minimal sekitar 8-9 jam per hari. Selanjutnya adalah kita tidak direkomendasikan atau tidak boleh mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Jadi kita harus mengkonsumsi daging yang telah dimasak dengan baik ya, sehingga ini tidak akan menimbulkan resiko penularan COVID. Selanjutnya adalah bila batuk pilek dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Jadi bisa ke puskesmas terdekat atau mungkin bisa ke rumah sakit rujukan COVID, sehingga nanti akan dilaksanakan suatu tindakan ya, apakah ini masuk ke pasien COVID atau tidak. Dan jangan lupa adalah menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Ini adalah physical distancing. Jadi
Ini juga salah satu menghindari bagaimana terjadinya infeksi silang pasien dengan COVID dengan pasien yang lainnya. Dan yang terakhir adalah hindari melakukan perjalanan ke kota atau ke negara yang memang terjangkit COVID-19. Ya, jadi jangan sampai ya kita melakukan perjalanan ke kota, misalkan ke Jakarta itu dalam masa zona merah atau ke Jawa Timur. Jadi menghindari. Selanjutnya adalah saya akan memperagakan bagaimana kita melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer ya. Jadi cuci tangan ini minimal adalah 60 detik, jadi ada 6 langkah. Yang pertama adalah waktu kita cuci tangan, kita basahi tangan seperti ini, saya akan contohkan. Kita basahi tangan pada telapak tangan, kemudian diusap, gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan area memutar. Setelah kita gosok area tangan, selanjutnya adalah kita usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Setelah punggung tangan, langkah yang ketiga adalah kita melakukan gosok di sela-sela jari tangan hingga bersih, karena di sini adalah tempatnya kuman-kuman. Yang keempat adalah bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci seperti ini. Ya, ini adalah seperti ini. Terus kita lakukan berlawanan. Ini yang langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah gosok putar ibu jari secara bergantian. Terus kita ganti dengan tangan yang kiri. Dan yang terakhir adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan-lahan dengan air bersih ya, kalau misalkan menggunakan sabun. Bergantian mulai dari tangan kanan dan bergantian menggunakan tangan kiri. Jadi ke-6 langkah ini adalah cuci tangan yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk menghindari terjadinya COVID ya. Jadi sekali lagi cuci tangan ini dilaksanakan minimal ya 60 detik. Jadi nanti di sekolahan SMP IT Harapan Bunda bisa memfasilitasi di setiap kelas ya sebelum masuk ke sekolahan. Jadi siswa bisa melakukan cuci tangan dan juga nanti bisa diukur ya untuk suhu tubuhnya. Jadi kalau misalkan suhu tubuhnya di atas 38 mungkin tidak ikut ke sekolah ya, tidak untuk ikut pelajaran, tapi nanti mungkin kita akan cek apakah ini sudah berpergian ke zona yang merah, sehingga kita mungkin bisa melakukan pendekatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah 5 langkah perilaku hidup sehat dan bersih di tengah masa pandemi. Jadi yang pertama adalah tentunya disiplin diri dan tanamkan pesan. Jadi kita harus menanam pesan, memutus rantai penyebaran COVID-19 adalah jauh lebih baik daripada menjadi penyebar virus tersebut. Dengan begitu, keinginan dari dalam diri untuk konsisten menerapkan hidup sehat dan bersih bisa muncul. Jadi bagaimanapun juga disiplin harus diterapkan mulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan kita lengah, walaupun sekarang sudah masuk new normal, tapi angka kejadian Banyumas sudah meningkat seperti semula, sehingga kita harus melakukan disiplin mulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah tetap waspada serta menerapkan physical distancing dan hindari keramaian. Jadi kalau memang tidak perlu banget untuk berpergian ya, misalkan ke mall ya, kita hindari. Yang ketiga adalah lanjutkan rutinitas cuci tangan dan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Ya, jadi harapannya adalah cuci tangan ini menjadi wajib ya ke depan setelah pandemi COVID ini menjadi sudah teratasi. Yang kelima, agar praktis dan selalu siapkan hand sanitizer dalam tas. Jadi bisa hand sanitizer yang kecil atau bisa yang spray. Jadi kalau kita sudah bepergian ya, mungkin menyentuh barang-barang yang ada di area umum ya, di ATM dan sebagainya, kita bisa menggunakan hand sanitizer ya, disemprot terus kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang spray. Dan yang kelima adalah gunakan masker medis maupun kain ketika keluar rumah. Jadi ini adalah wajib karena pemerintah di Banyumas mewajibkan seluruh masyarakat bila berpergian menggunakan masker ya. Nanti kalau tidak menggunakan masker nanti akan terkena razia dan akan ada denda administratif. Nah, sekarang adalah bagaimana pola hidup sehat sebagai new normal ya. Tadi saya sudah sampaikan di depan adalah kita harus memperbanyak asupan makanan yang bergizi. Jadi di sini direkomendasikan adalah makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh adalah makanan yang kaya vitamin C dan vitamin B kompleks.
ini adalah lebih baik kita mengkonsumsi dalam bentuk buah-buahan. Jadi bukan dalam bentuk multivitamin yang sudah tersedia. Yang kedua adalah cukupi kebutuhan air putih. Jadi di sini adalah direkomendasikan dalam satu hari kita minum 8 gelas, dapat membantu tubuh sehingga tidak mudah mengalami keletihan ya, atau dehidrasi, dan akan meningkatkan kesehatan tubuh. Yang ketiga adalah kita melakukan olahraga rutin, walaupun sudah mulai normal ya, tetap kita melakukan olahraga rutin minimal 30 menit ya, selama 2 kali dalam 1 minggu. Istirahat cukup tadi ya, 7-8 jam. Bisa mengkonsumsi multivitamin, misalkan tidak bisa dikonsumsi dengan multivitamin yang alami atau buah-buahan, kita bisa mengkonsumsi multivitamin. Gunakan masker ketika berpergian ke luar rumah, terapkan physical distancing, dan jangan lupa yang terakhir adalah rajin melakukan cuci tangan. Jadi itu adalah mungkin salah satu yang bisa kita laksanakan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di sekolahan. Dan harapannya nanti kalau sudah dilakukan sekolah aktif di SMP IT Harapan Bunda, nanti ada tim gugus COVID-19 dari pihak sekolah yang akan men-screening siswa masuk ke sekolahan, yang mulai mengecek ya suhu tubuh. Yang kedua adalah melakukan pemantauan ya siswa untuk melakukan cuci tangan, dan itu dilaksanakan secara berkala, sehingga harapannya setelah fase ini selesai tidak akan terjadi pandemi di sekolahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.